Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala mamril duhuli wal aghya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah dalam keimanan kita, tetap berada memegang akidah Islamiyah dengan benar. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita wajib meningkatkan rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah. Wajib meningkatkan untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib meningkatkan rasa qanaah kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan wajib meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajal itu telah sampai, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyusa'alahu fi athari fal yasil rahibah." Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menghubungkan silaturahim. Lebih dari itu, banyak yang berdoa, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa sahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami. Artinya ada yang minta untuk panjang umur. Dan panjang umur ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW. Orang yang terbaik ya adalah disebutkan dalam suatu hadis, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Artinya panjang umur itu ada.
Dan meminta panjang umur juga dibolehkan. Hadisnya juga menegaskan bahwa ada panjang umur. Hanya boleh jadi panjang umur ini bisa dimaknai dengan 3. Bisa dipanjangkan dengan ditambah umurnya. Banyak cerita-cerita di dalam hadis-hadis. Orang yang seharusnya meninggal tepat pada waktunya, kemudian karena dia banyak bersedekah, kemudian diundurkan ajalnya. Panjangnya sebenarnya. Yang kedua, panjang umur punya makna bahwa keberkahan umurnya itu luar biasa. Sebentar hidupnya, tetapi manfaat umurnya itu luar biasa. Kalau kita mendengar riwayat, Imam Syafi'i itu umurnya tidak lebih dari 54 tahun. Tetapi keberkahan umurnya luar biasa. Tidak ada di dunia ini seorang ulama yang benar-benar ulama yang tidak mendapatkan sumbangan ilmu dari Imam Syafi'i. Usul fikih itu adalah disusun oleh beliau. Dan ulama yang sesungguhnya mesti menguasai usul fikih. Kalau ada ulama tidak menguasai usul fikih, ya ulama-ulamaan. Imam Ghazali juga demikian. Umurnya tidak panjang. Tetapi karena beliau menulis setiap hari, kalau dibandingkan dengan umurnya, setiap hari itu halaman yang ditulis lebih banyak daripada jumlah hari yang beliau hidup. Karena sangat produktif. Yang ketiga, panjang umur, tetapi karena banyak sekali lisana fil akhir. Di dalam doanya Nabi Ibrahim, ketika di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, di antara doa Nabi Ibrahim itu adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Makna waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku ini sebagai tutur baik yang bagi orang-orang setelah. Maka sampai sekarang nama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sholawat Ibrahimiyah, dalam sholat kita, dalam tahiyat akhir kita, ada Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Waj'al li lisan. Jadi ada 3 makna. Manapun yang penting bagi kita, apakah panjang sebenarnya umurnya, ataukah keberkahannya, atau menjadi sebutan terus-menerus setelah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau panjang umur dengan makna yang seperti tadi, secara kedokteran saya kira bapak-bapak lebih memahami. Secara ilmu jiwa, orang yang betul-betul tenang jiwanya bisa lebih panjang umurnya dibandingkan orang-orang yang banyak stres. Tapi mencoba kita lihat dari sisi agama, apakah memungkinkan kita ini bisa panjang umurnya dengan makna 3 tadi? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang panjang umurnya itu dengan cara akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, Allah akan memberikan panjang umur. Ketika Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyum sa'lahu fi athari falyasil rahimah. Itu adalah sifat-sifat dari akhlak mulia. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya
silaturahim. Ketika silaturahim, banyak gerak, banyak komunikasi dengan orang lain. Maka manusia-manusia yang tidak banyak komunikasi, generasi-generasi, balik generasi alfa, bahkan generasi Z pun, karena tidak banyak komunikasinya banyak menjadi manusia-manusia yang menyendiri dengan medsosnya. Boleh jadi menjadi manusia-manusia yang tidak banyak silaturahim. Itu yang pertama. Dengan silaturahim, dengan akhlak mulia, Allah akan memberikan umur yang panjang. Wajah serba senyum. Wajah yang indah. Sebab senyumnya kita sebagai sedekah itu akan memperpanjang umur. Masyaallah muslim rahimakumullah. Yang kedua, ada yang sebenarnya karena menggunakan waktu kita secara efektif, Allah memberikan umur kita ini sangat mahal. Sangat mahal. Bahkan dulu Harun ar-Rasyid ketika sakit oleh dokternya, dokter pribadinya, Anda kalau ingin sembuh harus diobati dengan cara ini, secara medis. Tetapi obat ini sangat mahal. Maukah engkau mengganti obat ini dengan sepertiga kekuasaanmu? Waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid adalah Khalifah yang disebut sebagai masa kejayaan Islam. Diminta sepertiga kekuasaan dengan hanya membelikan obat karena supaya panjang umurnya, nambah umurnya, siap. Demikian mahalnya. Artinya bahwa umur panjang itu sesuatu yang sangat mahal. Maka manusia yang terdiri dari hari-harinya merupakan hari-hari manusia, kata Hasan al-Bisri, innama anta ayyamun ma'dudah wa idza dhahabal ba'du yushiku ayyadhhabal kullu. Anda, kata Hasan al-Basri, hanyalah merupakan untaian hari demi hari. Apabila hari-harimu itu telah pergi, maka hampir pergi semuanya, datanglah ajal kamu. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, ternyata nikmat yang paling mahal adalah waktu. Umur ini adalah nikmat yang paling mahal. Tapi banyak manusia tertipu. Rasulullah pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu dengan dua nikmat ini. Yaitu masa sehat dan masa luang. Ketika sehat, manusia lupa bahwa setiap tarikan nafas yang Allah berikan adalah merupakan nikmat. Dan seandainya tarikan nafas, waktu yang terluang itu tidak digunakan untuk zikrullah, akan menjadi penyesalan di hari akhirat kelak. Tidak ada suatu saat yang paling disesalkan oleh seorang mukmin sebelum masuk surga adalah suatu saat lewat tanpa zikrullah, tanpa beramal saleh. Artinya manusia kalau setiap saatnya digunakan untuk zikrullah, untuk beribadah, menjadi manusia-manusia yang panjang umurnya. Dengan menggunakan waktu-waktu yang afdal untuk ibadah yang berlipat ganda, itu juga sama memperpanjangkan umur. Keberkahan umurnya itu luar biasa. Ketika kita berada di Masjidil Haram, kita sholat, kita iktikaf, pahalanya 100.000 kali lipat daripada iktikaf di masjid lain. Ketika kita sholat berjamaah, ketika kita mendengarkan azan atau azan melakukan azan, pahalanya sangat luar biasa.
Tapi betapa banyak manusia ketika azan tidak mendengarkan. Rapat tetap rapat, tetapi azan tidak pernah dijawab. Bagaimana manusia yang ingin panjang umurnya tentunya akan menggunakan amalan-amalan yang berlipat ganda ini. Berikutnya, ada amalan-amalan kita sudah meninggal tetapi pahalanya terus-menerus. Ini juga menunjukkan keberkahan daripada umur kita. Ketika kita membangun masjid, orang-orang yang membangun masjid, yang sedekah untuk masjid, kemudian masjidnya selama itu masih digunakan, maka pahalanya terus. Sampai masjid itu tidak ada lagi yang sholat. Artinya ketika Allah memberikan manfaat, man bana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan rumah di surga. Artinya bukan sekedar membangun masjidnya, tapi membangun generasinya agar masjidnya tidak kosong. 700 tahun umat Islam berada di Spanyol. Tapi kemudian masjid-masjidnya menjadi berubah karena generasinya tidak ada yang meneruskan. Jangan sampai umat ini kemudian yang membangun masjid kehilangan amal jariahnya. Ketika kita menggunakan waktu kita untuk amal jariah, baik berupa amal jariah seperti masjid, atau membuat jalan, atau membuat selokan, atau menanam pohon, menghadiahkan mushaf. Semua itu amalan-amalan yang selama masih ada, maka akan tetap berpahala. Ketika pohon yang kita tanam masih ada, masih bisa menghasilkan oksigen, masih bisa menaungi seseorang yang kepanasan, masih bisa memberikan manfaat kepada orang dengan buahnya, dan seterusnya. Bahkan sampai dimanfaatkan oleh burung-burung, semuanya itu akan tetap berpahala. Indah sebenarnya kalau umat manusia memahami keberkahan umur seperti itu. Dan banyak lagi amalan-amalan yang memperpanjang umur kita. Pantas Nabi Ibrahim kemudian waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah bagiku ini lisan sidq, yaitu lisan yang senantiasa menyebut namaku dengan baik. Sampai sekarang pun salawat Ibrahimiyah masih tetap berjalan. Masyaallah muslim rahimahullah. Oleh sebab itu, rahasia panjang umur bukan berarti harus panjang sesungguhnya. Karena betapa banyak orang yang umurnya pendek tetapi manfaatnya luar biasa. Para sahabat yang mengajarkan Al-Quran sampai kepada kita Al-Quran. Orang yang menghimpun Al-Quran, kemudian kita bisa membacanya. Orang yang memberikan satu manfaat. Ada yang wakaf, seperti Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. 1000 tahun yang lalu. Kemudian sampai sekarang ribuan orang masuk ke Al-Azhar dengan gratis sampai sekarang. Betapa besar mereka pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, baik panjang umur yang sesungguhnya ataupun keberkahannya ataupun nama baik yang terus dicatatkan oleh Allah sampai zaman akhir kelak, itu merupakan makna bahwa panjang umur itu penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita mohon kepada Allah. Yang pertama, mohon agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, karib kerabat kita, dan dosa umat Islam seluruhnya mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah SWT. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa memperpanjang umur kita melalui akhlak kita, melalui sedekah kita, melalui penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, kita mohon agar semua umat Islam, khususnya yang ada di RSCM ini, seluruh umat dan bangsa Indonesia mudah-mudahan senantiasa dibimbing menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.